Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you are fine, and we always hope that Allah subhanahu wa ta'ala give us mercy and blessing so we can do our daily activity as well as we expected. Okay, kita tidak perlu berlama-lama. Now we are going to start our class English grammar dengan topik the passive voice. Passive voice yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah untuk tenses, present, dan past continuous. Jadi ada yang punya buku bisa buka di halaman 11. Kalau tidak, saya juga sudah memberikan foto dari buku ini di Google Classroom-nya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa rumus untuk passive voice itu secara umum adalah sederhana, yaitu be ditambah past participle. Dan untuk simple present kita sudah membuktikan bahwa rumusnya adalah be ditambah past participle. Agak sedikit berbeda dengan present dan past continuous. Kenapa berbeda? Karena ada penambahan being di sini, ya. Jadi kalau Anda lihat, perhatikan, ini bentuk aktif, ini bentuk pasif, dan ini rumusnya. Rumusnya ada am, is, are, kemudian being ditambah past participle untuk present continuous. Kenapa seperti itu? Am, is, are itu adalah to be-nya sendiri. Being itu sebagai penanda continuous. Sedangkan past participle atau bentuk ketiga adalah penanda bentuk pasifnya. Oke, Anda mengerti ya? Jadi be itu penanda to be-nya, being itu penanda continuousnya, dan past participle itu sebagai penanda pasifnya. Oke, mengerti ya? Sekarang kita lihat di contohnya. The secretary is copying some letters. Pasifnya, some letters are being copied by the secretary. Rumusnya am, is, are ditambah being ditambah past participle. Kalian masih ingat bahwa untuk merubah aktif ke pasif, pertama yang harus kita ganti posisinya adalah posisi subjek dan objek. Ini harus ditukar, ya, harus ditukar. Ini untuk aktif ke pasif. Jadi kalau untuk aktifnya ini adalah bentuk aktif, kemudian ini bentuk pasif dari segi subjeknya. Ini jadi kalau dia pasif, objeknya itu ditukar ke depan seperti ini, ya. Kita harus cari dulu yang mana subjek, mana to be, mana predikat, dan mana objeknya. Kita tentukan the secretary ini adalah subjek. Is ini adalah to be, copying ini sendiri adalah verbnya, kemudian some letters ini adalah objeknya. Oke, karena objeknya some letters, maka kita pindahkan ke depan sebagai subjek. Kemudian dimasukkan rumusnya be, am, is, are. Kita pakai are. Kenapa are? Karena subjeknya adalah some letters. Bentuknya jamak, berarti jamak itu to be yang cocok adalah are. Kemudian ditambahkan being. Oke, being itu adalah penanda continuousnya. Kemudian diberikan past participle. Past participle bentuk ketiga dari copy, ya. Past participle-nya kemudian baru ditambahkan by press. Ini adalah by press. By the secretary adalah 3 kata yang tidak ada unsur subjek predikatnya dan dia dimulai dengan by, berarti sehingga namanya adalah by press. Oke, kalian mengerti ya? Kita masuk lagi kepada contoh berikutnya. Someone is building a new hospital. Someone itu satu orang, jadi to be-nya is. Kemudian building, bentuk continuousnya. Oke, ini someone adalah subjeknya, ini to be-nya, ini verb-nya, kemudian ini adalah objeknya. A new hospital menjadi objek di aktif, dia menjadi subjek di pasif. A new hospital, makanya dia disebutkan di awal. Kemudian is, kenapa is? Karena a new hospital itu bentuknya cuma satu, bentuknya tunggal, Kemudian being kita masukkan rumusnya sebagai penanda continuous. Build
Oke, build ini bentuk ketiga dari build. Jadi jelek tulisanku, build. Saya susah menulis kalau sambil merekam. Bentuknya adalah build. Ini verb 1, verb 2, verb 3. Ya. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk present continuous. Present continuousnya dari to be-nya kita bisa menandakan bahwa ini adalah bentuknya present. Bagaimana kalau dia past? Ya tentu saja to be-nya harus dirubah ke dalam bentuk yang past. Rumusnya tetap sama. Be ditambah being ditambah past participle. Untuk past continuous, was were penanda pastnya, being itu penanda continuousnya, past participle itu penanda pasifnya. Oke, jadi kita lihat lagi. The secretary was copying some letters. Itu untuk bentuk bentuk aktif. Bentuk aktif untuk past continuous. Ya, was ini penanda pastnya. Kemudian karena kita mau rubah ke bentuknya pasif, maka ingat kita selalu harus bisa mengidentifikasi mana subjek, mana verbnya, mana objek, mana to be atau auxiliary verbnya. Ya, dan mana predikat, mana pelengkap, mana lain sebagainya. Itu harus kita tahu posisinya supaya kita bisa mengutak-atik kalimatnya, ya. Oke, the secretary tetap menjadi subjek, was ini to be-nya, copying ini verbnya, some letters adalah objeknya. Sekarang kita rubah ke bentuk pasif. Posisi subjek dan objek tukaran, ya. Some letters itu ada di depan. Some letters were. Kenapa kita menggunakan were di sini? Sama di atas karena bentuknya adalah jamak. Some letters karena bentuknya jamak. Bedanya yang di atas ini present, yang di bawah adalah past. Kalau dia past berarti menggunakan to be, were. Kemudian being ini penanda continuous. Kemudian copied itu bentuk ketiga. Kemudian baru ditambahkan dengan objek atau by phrase-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi ingat, perhatikan baik-baik rumusnya was were ditambah being ditambah past participle. Kemudian untuk contoh kedua, someone was building a new letters. Someone was building a new hospital di sini ya. Banyak typo-nya. A new hospital. Oke. Someone ini adalah subjeknya, was ini to be-nya, building ini verbnya, a new hospital ini adalah objeknya. Dirubah ke dalam pasif, ingat posisi subjek, objek itu tukaran, ya. Ditukar posisinya. A new hospital menjadi subjek, was penanda to be jamak. To be past. Kenapa menggunakan was di sini? Karena a new hospital ini tadi bentuknya adalah tunggal, maka to be yang cocok adalah to be tunggal, was untuk past. Kemudian being ini tetap being diberikan karena dia penanda bentuk continuous. Kemudian ada build ini adalah bentuk ketiga dari build, ya. Jadi build. Jadilah bentuk pasifnya adalah a new hospital was being built. Oke, sampai di sini saya harap kalian bisa memahami, bisa mengerti. Selanjutnya saya meminta kalian untuk mengerjakan soal exercise
halaman 11 nomor 1 sampai nomor 10. Oke, kita kasih bonus dulu ya. Tidak usah karena waktunya sudah. Oke, kita kasih bonus. Someone is building a new house on Soekarno-Hatta Street. Mana someone-nya? Ini subjeknya, ini to be-nya, ini verb-nya, kemudian ini adalah objeknya, ini keterangannya. Oke, kalau kita rubah ke dalam bentuk pasifnya, subjeknya diganti, ditukar, a new house. Jadi a new house, a new house, a new house ini bentuknya tunggal atau jamak. Karena dia bentuknya tunggal, maka to be yang dipakai adalah to be untuk tunggal. A new house is. Kenapa menggunakan is? Karena dia bentuknya present. Ya, kita bisa lihat di sini bentuknya present. A new house is. Kemudian built. A new house is being. Ditambahkan being is being. A new house is being built by someone on Soekarno-Hatta Street. Ya, jadi seperti itu. A new house, ini menjadi subjek, ini to be-nya, ini penanda continuous-nya, ini penanda pasifnya, ini adalah by phrase-nya. Oke, saya harap kalian bisa mengerti dan bisa melanjutkan tugasnya nomor 2 sampai nomor 10. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.